Dok. Mulai aja ya. Ini dok. Yang dok. Kita mulai aja. Halo, kita mulai aja. Ya. Baik dokter. Ya, sekarang manajemen logistik ya. Manajemen logistik vaksin. Yang dimaksud adalah permintaan, mulai dari permintaan, penerimaan, kemudian penyimpanan, pemakaian, dan pengelolaan limbahnya. Ya. Itu yang ada di puskesmas. Karena vaksinasi itu bisa di luar puskesmas dan bisa di dalam puskesmas. Yang kita lakukan ini adalah di dalam puskesmas. Ya. Jadi di vaksin itu digolongkan ya, berdasarkan asal antigen. Jadi bibit penyakit yang dilemahkan itu polio, di oral polio vaksin, jadi oral, yang sekarang udah mulai juga bukan oral tapi injeksi ya. Kemudian campak, yellow fever misalnya. Kalau bakteri yang dilemahkan, BCG. Bibit penyakit yang dimatikan, ini dilemahkan, kalau ini dimatikan, ada yang seluruh partikelnya diambil, gitu ya. Itu pada virus, itu polio, tetapi yang diinjeksi. Kemudian rabies, kemudian bakteri pertussis. Karena sebagian partikel diambil, yang murni adalah meningokokal, gabungan Hib, Haemophilus influenza tipe B. Yang rekombinan atau rekayasa genetik adalah hepatitis B. Jadi sebagian partikelnya diambil, kemudian gabungan, dan ini yang rekombinan genetik, rekayasa genetiknya. Hepatitis B. Itu pengeluaran vaksin. Kalau berdasarkan sensitivitas terhadap suhu, nah mungkin ini yang penting ya. Ada yang sensitif beku, yaitu hepatitis B, DPT, HB, DT, dan TT. Jadi difteri tetanus dan tetanus toxoid. Ya. Yang sensitif panas itu BCG, polio, dan campak. Jadi tidak tahan dengan lebih dari 34 derajat Celcius ini. Kalau ini tidak beku di bawah 0 derajat. Ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan menyimpannya di lemari es. Ya. Kemudian yang perlu Anda ketahui tentang istilah-istilah. Ada FIFO, ada FEVO. Ya, kalau FIFO adalah first in, first out. First in, first out. Mana yang pertama kali dimasukkan lemari es, lemari penyimpanan, nanti keluarnya juga itu yang lebih dulu. Jadi first in, first out. Kalau ini first expired, first out. Jadi mana yang lebih dulu expirednya itulah yang didulukan diambil, ya. Jadi ada FIFO dan FEVO. Ya. Kemudian ADS, auto disable sharing. Itu biasanya kalau dulu pakai hepatitis B ya. Jadi langsung pada sharingnya udah berisi vaksinnya. Sehingga begitu disuntikan ya langsung udah buang. Kemudian ada istilah cool pack, ada cold pack. Gitu ya. Kemudian ada istilah ini kotak cair, ini cair dingin, cair. Kalau cold pack ini kotak yang isinya di dalam sudah beku, esnya beku, airnya beku ya. Airnya beku. Kalau ini masih cair tapi dingin. Ya. Kalau VVM itu vaksin vial monitor untuk melihat apakah dia masih layak dipakai atau tidak, expired atau tidak. Kemudian freeze tag itu menentukan apakah dia sudah beku atau tidak, di bawah 0 pun tidak, gitu ya. Freeze tag untuk melihat bahwa vaksin itu pernah membeku atau tidak. Kemudian untuk menentukan monitor pada saat membawa, ada vaksin cold chain monitor. Itu istilah-istilahnya yang perlu kalian tahu.
Nah, pengelolaan vaksin di puskesmas itu yang pertama itulah permohonan vaksin dari puskesmas. Jadi puskesmas seperti yang kita suruh Anda membuat literatur review, itu di sana ada bagaimana puskesmas membuat suatu perencanaan. Jadi perencanaan itu berapa sih dibutuhkan vaksin gitu ya. Entah itu vaksin BCG, DPT, tergantung kepada sasaran. Ya. Menghitung vaksin juga mencoba Anda supaya mengetahui. Nah, itulah makanya dibuatlah literatur review itu. Jadi bagaimana cara menghitung, ya. Apa ada indeks pemakaian, kemudian ada file, isi filenya berapa, ya. Berapa membutuhkan ampul file gitu misalnya. Vaksin. Setelah permohonan vaksin, kemudian ada penerimaan vaksin di kabupaten atau kota atau puskesmas. Jadi pada umumnya ada dua cara untuk penerimaan vaksin, dari kabupaten menuju ke puskesmas atau petugas puskesmas menuju kabupaten. Dan pada umumnya itu puskesmas yang ke kabupaten. Ya. Jadi dia membawa permohonan vaksin dari puskesmas. Nah, sampai di kabupaten, dia menerima vaksin ya. Kemudian yang harus diperhatikan oleh petugas imunisasi adalah memastikan jumlah dan jenis vaksin sesuai dengan surat bukti barang keluar. Ya. Jadi kalau disodorkan oleh Kabupaten SBBK, itu wajib petugas imunisasi mengecek berapa file DPT, misalnya berapa ampul BCG, itu harus dicek jumlahnya, sesuai enggak dengan SBBK, atau sesuai enggak dengan permintaan kita. Kemudian yang kedua, memastikan VVM ini. Jadi pada masing-masing file itu ada gambar VVM yang bisa berubah-berubah warnanya sesuai dengan validnya vaksin itu. Jadi kalau dia terpapar dengan suhu panas, ya, dia akan cepat akan berubah dia. Atau mungkin dengan suhu dingin juga, dengan dilihat juga freeze tag-nya, apakah dia membeku atau tidak. Gitu ya. Jadi petugas di Dinas Kesehatan Kabupaten akan melakukan vaksin, kemudian mengisi SBBK. Petugas Mas menerima vaksin, mengisi form laporan penerimaan vaksin. Ya. Jadi yang mengeluarkan SBBK adalah kabupaten dan puskesmas mengajukan permohonan dan juga membuat laporan penerimaan vaksin. Ya. Bahwa sesuai, vaksinnya sudah sesuai dan tidak dan VVM-nya masih valid. Nah, kemudian inilah VVM. Jadi pada gambar ini, pada file daripada vaksin ada bunderan, kemudian di dalamnya ada segi 4. Dan segi 4 ini akan berubah-ubah warnanya. Tergantung dia. Tergantung valid atau tidaknya vaksin ini. Kalau segi 4 itu lebih terang dari lingkaran ini warnanya segi 4-nya ini, itu vaksin belum kedaluarsa, masih bisa dipakai. Jadi yang A ini, kemudian yang B dia sudah mulai berubah warnanya, tetapi masih lebih terang daripada lingkaran. Nah, ini harus lebih dulu digunakan agar tidak kedaluarsa. Jadi B, jadi yang bisa digunakan hanya 2 ini. Jadi yang segi 4 ini jernih dan agak sedikit berubah, tetapi masih lebih terang daripada sekitar nih, lingkaran ini. Nah, itu boleh dipakai masih. Namun ini harus lebih dulu. Kemudian kalau sudah mulai sama, warnanya sama dengan di sekitarnya, lingkaran ini,
itu udah nggak boleh digunakan. Jadi jangan digunakan. Apalagi segi empatnya itu sudah lebih gelap daripada sekitarnya. Itu sama sekali sudah nggak boleh, harus dibuang. Ya. Jadi ini VVM. Nah, kalau freeze tag itu kalau ada tanda ini, itu kondisinya baik. Nah, kalau sudah ada tanda segi palang, ini kondisinya buruk. Ini sudah terpapar suhu 0 derajat selama 60 menit. 1 jam sudah akan berubah dia. Jadi untuk freeze tag ini untuk menentukan apakah dia terpapar oleh dingin atau tidak. Nah, namun itu masih boleh digunakan apabila kita lakukan kegiatan tindakan sick test. Jadi sick test artinya untuk dikocok. Kamu kalau hasil dari kocok itu misalnya masih menunjukkan baik, itu masih boleh dipakai. Nah, bagaimana ya dikatakan kondisinya baik setelah dia membeku? Nah, itu nanti kita di bawah kita lihat. Nah, ini kalau freeze itu dengan polio, sehingga dengan cool pack dia pakai. Jadi kalau ini tanda ini berarti freeze tag ini masih baik. Nah, kalau mulai dia tanda ini sudah nggak boleh dipakai. Jadi kalau di sini ada tanda silang, nggak boleh dipakai lagi. Nah, bagaimana cara menyimpan di lemari es? Ini saya foto di Puskesmas Kute. Di Puskesmas Kute, ini lemari es yang cukup bagus ya. Jadi kalau dia mati listrik dari PLN, itu sudah ada untuk penggantinya. Jadi dengan otomatis. Ya. Penyimpanan vaksin. Itu penyimpanan vaksin itu harus sesuai dengan ketentuan. Yang mana yang sensitif, dingin, mana yang sensitif, panas. Yang sensitif dingin itu harus diletakkan paling di atas. Ya. Sensitif panas itu letakkan di bawah. Tadi kan ada itu ada sensitif ini berdasarkan sensitivitas, sensitif beku. Ini sensitif beku di derajat hepatitis ini. Ini kemudian ada sensitif panas, BCG, polio campak ini ya. Sensitif panas ini di atas ditaruh. Kalau lemari esnya berdiri gitu ya. Kalau ini di bawah sensitif beku. Ya. Nah, nanti kita lihat coba. Jadi kita harus siapkan freezer, kemudian lemari es, cool box, termos, cool pack, vaksin carrier, termometer. Nah, sekarang yang menggunakan termometer biasanya jarang untuk lemari-lemari es karena sudah pakai digital, jadi dari luar pun sudah bisa melihat. Kalau dulu termometer ini harus ada di dalam ya untuk melihat, untuk untuk mengukur suhu di dalam. Nah, kita harus buka dulu. Tetapi kalau sekarang lemari es tidak perlu dibuka, sudah kita bisa lihat dari luar. Jadi penyimpanan vaksin itu harus tadi sudah saya bilang bahwa harus sesuai dengan jenis vaksinnya. Jadi kalau sensitif panas itu ya harus di atas kalau pada lemari yang berdiri atau dekat dengan evaporator ya. Menyusun vaksin di lemari es atau freezer, sirkulasi udara dan prinsip FIFO. Jadi harus ada sirkulasi udaranya, jadi agak renggang-renggang dia. Dan juga prinsip FIFO maupun FIFO. Jadi yang paling di atas adalah yang belakangan, yang duluan dimasukkan, itu yang paling di atas.
kalau dia berdiri. Kalau dia lemari es duduk. Kalau lemari es berdiri itu yang paling luar. Kemudian menyisipkan termometer di sela-sela vaksin. Mencatat suhu lemari es, freezer, VVM, freeze-tag pagi dan sore. Jadi petugas imunisasi dan pada umumnya di lemari es itu ada grafik untuk mengukur suhu daripada lemari es itu. Dan itu tidak boleh lebih daripada 4 sampai 8. Jadi maksimum 8, kemudian minimum 4 gitu ya. Jadi pagi begitu petugasnya datang, dia harus mencantumkan di grafik itu suhunya berapa. Kemudian mau pulang itu juga dicek suhunya, kemudian dicatat. Kemudian dibuat grafik. Jadi kalau mulai ada grafik mulai ke melewati 8 itu harus kita perhatikan di mana kesalahannya. Apakah pada saat ada pernah mati atau gimana? Jadi lemari es nggak boleh mati ya. Kemudian penanganan vaksin saat listrik padam. Bagaimana caranya pada saat listrik padam? Ya. Nah, kalau yang seperti saya berikan contoh tadi, itu sudah ada pengganti listriknya itu sana ya. Jadi yang tidak punya, nah itu bagaimana caranya agar ini suhunya tetap. Jadi istilahnya ada cold chain. Cold chain itu rantai dingin. Jadi rantai dingin itu adalah bagaimana menjaga suhu mulai dari pabrik sampai ke konsumen itu supaya suhunya tidak jauh berubah ya. Jadi sesuai dengan grafik itu masih berada di suhu 4 sampai 8 derajat. Agar tidak efikasi daripada vaksin itu akan berubah. Pelaksanaan pelayanan gimana? Jadi kita harus melihat kondisi VVM, lihat kedaluarsanya, kemudian lihat juga apakah membeku atau tidak. Jadi harus memperhatikan ini, kemudian juga biasanya pada lemari es, itu vaksin-vaksin yang masih boleh dipakai, itu akan disimpan kembali. Nah itu harus juga diperhatikan. Ada yang vaksin-vaksin yang tidak boleh lagi dipakai. Misalnya pada BCG, begitu kita sudah pakai, kita campur dengan cairan, dengan pelarut, dia harus biarpun satu, misalnya kita vaksin, kita harus buang. Jadi vaksinasi BCG itu pada umumnya satu ampul itu untuk beberapa, 8 orang biasanya. Nah kalau ada 1 orang, berarti kita rugi, kita harus buang itu. Kemudian juga alat transportasi ke tempat pelayanan. Nah inilah, nanti cold chain-nya harus baik. Jadi cold box, vaksin carrier atau cold pack-nya ini harus benar-benar. Jangan sampai kita membawa seenaknya, tidak boleh. Nanti akan berubah suhunya di tempat, misalnya kalau di posyandu gitu, atau ke tempat praktek dokter swasta gitu, sembarangan dia menaruh, itu tidak boleh. Karena ini peralatan sebenarnya kalau kita lihat untuk satu yang kita di klinik ini, kita klinik Warmadewa, kita beli satu, itu lemari esnya itu sekitar 50 juta. Lemari esnya saja 50 juta. Kemudian untuk vaksin carrier, itu termosnya itu aja bisa 2 juta satu termos. Jadi bagaimana bisa mempertahankan suhu itu. Kemudian bagaimana pengelolaan limbah vaksin. Limbah vaksin itu dari puskesmas, dari bidan, dari dokter, itu harus tertampung dengan baik ya, limbah vaksinnya. Nah kalau semua spike yang dipakai untuk suntik, itu harus dikumpulkan kepada tempat-tempat yang memang sudah menjadi tempat yang untuk limbah vaksin ini. Jadi kotak-kotak yang sudah spesial untuk limbah vaksin ini.
Itu ya. Kalau file semua itu masih bisa kita bungkus saja dengan koran, kemudian kita masukkan ke dalam box yang mungkin sembarangan aja, mungkin bisa boxnya, asal tertutup semua. Ya. Kemudian untuk kita kalau ini semua expired, itu kita bisa kita bisa musnahkan dengan berita acara. Ya. Jadi tidak sembarangan asal kalau expired ketika harus kita buang, tidak. Tapi bagaimana itu mulai dari administrasi sampai pemusnahan vaksin itu. Jadi harus ada berita acaranya. Perawatan dan penyediaan vaksin, perawatan harian, mingguan, bulanan, dan mencairkan bunga es. Jadi benar-benar untuk lemari esnya jangan sampai itu ada debu-debu yang berada di belakang daripada lemari vaksin itu, lemari es itu. Benar-benar harus bersih agar tidak menghalangi untuk proses pendinginannya. Kemudian juga melihat kalau ada bunga-bunga es, itu harus kita cairkan, bersihkan di dalam. Dan untuk stop kontak lemari es itu hanya untuk satu lemari es itu. Jadi tidak boleh dicampur-campur dengan yang lain-lain. Jadi satu stop kontak, satu lemari es. Ataupun freezer ya. Nah, untuk kita ini apa namanya? Nanti Anda sebagai role play itu harus memahami juga form-form untuk mencatat vaksin itu. Jadi ada stok vaksin, kemudian ada juga kebutuhan vaksin yang harus kita minta kepada kabupaten. Bagaimana mengisinya? Jadi di sini ada jenis vaksin mungkin ya, kemudian sasarannya berapa, total dosis berapa, total vial berapa, kebutuhan 1 bulan berapa, biasanya itu kita menghitung dalam untuk 1 bulan. Kemudian kebutuhan alat suntiknya juga berapa, kemudian safety box-nya berapa. Ya. Jadi safety box itu tadi untuk membuang bekas-bekas daripada jarum-jarum itu. Jadi ini merencanakan kebutuhan ya yang kita pakai untuk 1 bulan. Berapa kebutuhan ini? Tergantung pada sasaran ini. Dan ini juga form ini nanti permintaan kita kepada kabupaten. Nah, ini stok. Jadi ini untuk stok. Jadi berapa kita masih punya, kemudian nantinya berapa vaksin yang masuk, kemudian dihitung jumlahnya itu. Berapa yang kita ada pada bulan ini misalnya. Nah ini contoh, ada 2 lemari es, yang satu ini berdiri, yang satu adalah duduk. Jadi membukanya ke atas. Ya. Nah pada umumnya yang lebih baik adalah ini, karena lebih bisa menahan suhu dingin ini. Nah kalau ini tidak. Dan lemari es yang berdiri ini tidak sama dengan lemari es yang kita pakai sehari-hari. Ya. Suhunya kalau lemari es yang sehari-hari itu suhunya tidak konstan dia ya. Tidak bagus dipakai. Jadi khusus memang untuk vaksin. Nah, ini yang dimaksud dengan cool box di kotak dingin itu biasanya dipakai untuk membawa vaksin yang dari dinas ke puskesmas. Jadi boxnya besar, gitu ya. Boxnya besar, kemudian ini lapisannya tebal di sini. Lapisannya tebal ya, agar dia benar-benar vaksin ini masih valid ya, masih baik. Nah kemudian kalau ke tempat-tempat misalnya posyandu atau ke tempat di puskesmas dari tempat penyimpanan dari lemari es vaksin untuk vaksin ke tempat penyuntikan itu harus dibawa ini, harus membawa ini.
Nah, kemudian ini cool pack atau cold pack. Ini kotak dingin ini. Jadi di dalamnya diisi cair, air, diisi air. Kemudian kalau cool pack itu di tempat yang beku es. Tapi kalau cool pack ini pada lemari es yang bukan tempat freezernya. Kalau ini di freezernya yang beku. Jadi kalau pada tempat-tempat yang memerlukan banyak, pakai ini cool box. Kalau enggak, cuma vaksin carrier aja. Nah, ini contohnya pada lemari es yang duduk. Ini duduk, ini buka ke atas gitu ya. Nah, di sini ada cool pack ditaruh, di bawah ada cool pack juga. Ini cool pack ya. Nah, ini tadi, ini BCG dan ini dia tahan panas, dia taruh di sebelah sini. Ya, ini taruh di sini. Nah, di sini sela-sela. Ya. Untuk sela-selanya kemudian ditaruh ini freeze tank di sini, taruh freeze tank, kemudian ini juga bisa termometernya ditaruh di sini. Ini yang masih dulu dipakai. Ini dulu yang dipakai nih. Jadi yang sekarang itu ada di luar. Seperti tadi contohnya pada puskesmas itu dengan digital itu ada di luar, sehingga nggak perlu lagi kita membuka. Tapi kalau ini taruh di sebelah ini, kita harus buka dulu ya, untuk melihat. Atau freeze watch, ini akan berubah nih, dengan freeze watch ini berubah warnanya kalau dia suhunya terlalu dingin atau panas ya. Kemudian yang ini lemari es juga demikian. Jadi ini yang di atas BCG campak polio, ya. Kemudian di sini yang di bawah HDD. Ini ada cool pack juga taruh di sini. Ini sela-sela ada freeze tank. Nah, kemudian ini untuk vaksin carrier. Jadi ini dimasukkan pada masing-masing sisi. Ini cool pack. Masing-masing sisi cool pack, kemudian di dalamnya itu baru diisi vaksin. Ya, letakkan vaksin, kemudian ditutup, ini juga tebal ini tutupnya, kemudian ditutup rapid. Vaksin siap untuk dibawa. Di dalamnya juga diisi termometer, ya, termometer diisi, nanti. Nah, ini yang kalau misalnya terjadi vaksinnya beku, nah kita harus ada sick test atau lakukan sick test, artinya dikocok, tes kocok, ya, tes kocok. Kita bandingkan dengan memang vaksin yang kita bekukan. Jadi ada vaksin memang kita bekukan, ya. Kemudian vaksin yang tersangka beku itu kita kocok semua nih, dua-duanya bersamaan dikocok, ya. Kemudian kita taruh, ya. Kemudian kita lihat sedimennya. Jadi kalau pengendapannya vaksin tersangka beku, yang ini tersangka beku, lebih lambat daripada contoh yang dibekukan. Jadi ini vaksin yang dibekukan, kemudian ini vaksin yang tersangka beku. Nah, kalau ini yang tersangka beku itu lebih lambat sedimennya ini. Kalau ini cepat sekali dia, kalau yang beku cepat ya sedimen. Tapi kalau ini lambat, ini terlihat ada masih bayang-bayang ini, masih bisa digunakan. Tapi kalau dia sama atau lebih cepat daripada turunnya ini, nggak boleh digunakan lagi. Jadi vaksinnya itu dikocok dulu. Kalau vaksin ini juga yang dibekukan, antara dibekukan dan ini harus pada batch yang sama. Jadi artinya vaksin atau vial itu yang dibuat dengan waktu yang bersamaan. Jadi kalau batch-nya sama, itu baru bisa dipakai untuk membandingkan. Kalau beda batch, itu tidak boleh dipakai. Jadi contohnya pun yang dibekukan ini harus sama batch-nya. Kemudian kita lihat ini. Kalau lebih lambat, gunakan. Kalau sama maupun lebih cepat, itu nggak boleh digunakan. Itu tes kocoknya. Kemudian kalau kita termos, ini termos yang untuk membawa.
Termos juga nggak sembarangan termos. Jadi termos memang untuk vaksin. Biasanya ini ditaruh selain cool pack di bawah, gitu ya, cool pack di bawah. Kemudian ini vaksin, di atasnya lagi diisi busa, baru ditutup. Ya, kalau termos. Tapi termos khusus ini juga. Nah, bagaimana menyuntikkan? Contoh yang kita nanti lakukan, bagaimana menyuntikkan BCG. Jadi BCG disuntikkan pada bayi, pada lengan sebelah kanan, ya, pada daerah deltoideus, ya, deltoideus pada sebelah kanan. Itu kesepakatan, karena untuk menandakan nanti kalau ada scar, kalau di sebelah kanan sudah ada scar, gitu, bahwa dia nanda bahwa sudah pernah disuntik BCG, gitu ya. Jadi pada kanan itu disuntikkan intrakutan. Kalau di rumah sakit biasa yang dilakukan oleh para perawat itu, karena dia sudah skillnya sudah karena biasa, itu biasanya begitu lahir kita lakukan untuk BCG. Jadi nggak usah pulang lagi, langsung lahir, langsung disuntikkan BCG. Itu intrakutan. Nah, kalau yang sudah skillnya baik, itu karena intrakutan pada bayi baru lahir lebih tipis, itu supaya tidak mengenai subkutan. Kalau subkutan akan terjadi vesikitis, jadi pembengkakan di kelenjar limfe di ketiak. Nah, ini harus hati-hati. Nah, biasanya kalau di lapangan itu bayi-bayi berumur 2 bulan supaya agak tebal kulitnya, sehingga memudahkan untuk para perawat itu untuk melakukan imunisasi. Nah, ini kotak spesial yang khusus untuk membuang jarum. Jadi jarum setelah atau dengan spike-nya tanpa tanpa ditutup. Jadi langsung dimasukkan ke dalam lubang ini, di kotak ini khusus, ada lubangnya, masukkan di sana. Jadi tidak perlu lagi menutup, ya kan, kemungkinan kena tangan nanti ya, sehingga tanpa ditutup langsung dimasukkan ke kotak. Jadi khusus ini, dan ini nanti dibawa ke tempat pembuangan akhir daripada sampah-sampah medis. Jadi ini harus juga dibuang di khusus pada perusahaan-perusahaan mungkin yang spesial memusnahkan alat-alat medis. Jadi untuk perencanaan kita harus mulai mempersiapkan vaksin, berapa vial diperlukan, berapa ampul diperlukan, kemudian alat membawanya vaksin carrier atau cool box, kemudian terus dibawa ke puskesmas, sampai di puskesmas disimpan di lemari, tergantung pada vivo, kemudian dipergunakan, tetap pakai carry box atau termos, setelah digunakan dibuang di sini, ya, di kotak ini. Kemudian untuk juga merawat lemari es, itu harus merawat setiap hari untuk membersihkan debu-debu yang menempel di sekitar lemari es. Kemudian juga di dalam lemari es kita melihat apakah ada bunga es yang harus kita cairkan, gitu ya. Kemudian kita setiap hari pagi sore kan melihat suhu, apakah suhunya masih berada di 4 derajat sampai 8 derajat. Saya kira mungkin itu untuk sekedar untuk mengetahui bahwa apa itu vaksin, bagaimana vaksin, kemudian bagaimana cara menyimpannya, kemudian juga membuang bekas-bekas vaksinasi. Nah, kemudian tugas Anda mungkin sudah dikasih juga ya. Jadi untuk pengelolaan vaksin di Puskesmas Warmadewa, jadi setiap tanggal 2 dan 22 tiap bulan dilakukan vaksinasi pada pelayanan di Puskesmas Warmadewa. Petugas imunisasi Puskesmas Warmadewa melakukan pengambilan sejumlah vaksin ke Dinas Kesehatan Kabupaten.
dan selanjutnya dikelola oleh petugas imunisasi vaksin. Yang dimaksud dengan pengelola vaksin adalah mulai dari penerimaan, penyimpanan, perawatan, alat penyimpanan, dan pengelolaan limbah. Kebutuhan vaksin di puskesmas wilayah dihitung berdasarkan jumlah sasaran, target, dan indeks pemakaian vaksin. Jumlah sasaran bayi tahun 2020 di wilayah kerja puskesmas wilayah adalah 150 bayi. Ibu hamil 350, anak SD kelas 1, 2, 3 sebanyak 235 anak. WUS artinya wanita usia subur sebanyak 3.035 orang. Adapun jumlah kebutuhan vaksin di puskesmas dan stok yang masih ada di dalam di puskesmas adalah sebagai berikut. Jadi ini ada BCG 14, yang sisanya 5 ya, DPT 94, 50, ini sekian ya. Anda bisa lihat sini, nanti Anda dikasih ini sebagai pemicu Anda untuk role play gitu ya. Nah, tugas Anda bagaimana? Lakukan role play vaksin mulai dari pengisian formulir kebutuhan, kemudian penerimaan barang, penyimpanan vaksin, pelaksanaan pelayanan vaksinasi, serta pengelolaan limbah. Jadi pemain role play pengelolaan vaksin, jadi satu orang mahasiswa berperan sebagai petugas dinas kesehatan kabupaten, kemudian satu orang mahasiswa berperan sebagai petugas imunisasi, dua orang mahasiswa berperan sebagai petugas penyimpan vaksin, 2 orang mahasiswa berperan sebagai petugas vaksinasi, dokter dan bidan atau perawat, 2 orang mahasiswa berperan sebagai orang tua dan anak, 2 orang mahasiswa berperan sebagai pengelola limbah hasil vaksin. Ya. Ini kemudian perannya nanti petugas dinas kesehatan mengeluarkan vaksin, mengisi form surat bukti barang keluar (SBBK), kemudian petugas vaksin menerima vaksin sesuai dengan checklistnya, mengisi form laporan penerimaan vaksin puskesmas, kemudian petugas vaksin, penyimpan vaksin, menyimpan vaksin dengan sesuai jenis vaksin, menyisipkan termometer setelah vaksin sesuai checklist, kemudian petugas vaksinasi atau dokter bidang perawat melakukan vaksinasi. Nanti contohnya pada BCG, ya. Orang tua mengantar anak dan menyertakan riwayat vaksinasi anak yang sudah dilakukan atau yang belum dilakukan. Jadi di sana nanti dokter atau perawat harus menanyakan dulu apakah bayinya sudah mendapat vaksin atau tidak. Vaksin tertentu, misalnya dia mempunyai catatan. Biasanya pada anak-anak kalau yang di puskesmas maupun dokter swasta maupun di bidan atau di dokter spesialis biasanya mempunyai kartu vaksinasi. Nanti harus dicek kartu vaksinasi itu apakah vaksinasi yang keberapa yang belum mereka. Ya. Nah, sebagai contoh kita buatkan untuk vaksinasi, kita lakukan untuk vaksinasi BCG. Kemudian pengelolaan limbah vaksin, melakukan pengelolaan limbah vaksinasi serta perawatan alat penyimpanan vaksin sesuai dengan checklist. Jadi nanti ada pada buku itu ada checklist. Nah, kemudian SOP, saya cantumkan juga SOP untuk pengambilan vaksin dan pelarut ke dinas kesehatan. Ya. Jadi persiapannya apa? Ya. Kemudian waktu pelaksanaan, tahap kegiatan, pencatatan pelaporan, langkah-langkahnya juga sudah ada di sini. Ya. Seperti tadi saya sebutkan. Ini SOP-nya. Kemudian juga ada SOP untuk penyuntikan ya. Untuk penyimpanan vaksin ya. SOP-nya. Kemudian juga ada SOP imunisasi BCG juga ya. Jadi apa yang harus disiapkan, kemudian bagaimana mengimunisasi gitu ya. Jadi nanti sebenarnya ada form informed consent, nanti pakai kertas ini saja kertas kosong ya.
Jadi saya kira mungkin itu saja ya. Pak Sigi sudah, SOP. Saya kira sudah semua ya. Oh, ini sudah ini. Saya kira itu mungkin ada yang bertanya. Belum ada mungkin dok pertanyaannya. Belum ada bertanya? Ya kalau nggak ada bertanya, saya leave aja. Nggak ada bertanya? Nggak? Itu saat ini belum, Dok. Mungkin di pleno Saya leave nanti. aja ya. Oke. Terima kasih, Dok. Terima kasih dok. Udah live dokter ya. Terima kasih dokter.